jenis-jenis aurat yang harus dijaga. Yang sudah kita bahas yaitu aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebelum itu juga kita sudah bahas bahwa aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Kedua tapak tangan ini zahir dan batin. Mazhab Hanafi menambahkan juga boleh nampak kaki dari perempuan dalam mazhab Hanafi. Dan apabila perempuan berhadapan dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka tidak boleh nampak kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Kecuali dia berhadapan dengan laki-laki yang masih kecil, yang tidak ada syahwat kepada perempuan, umur-umur masih balita, maka tidak mengapa seandainya tampak lebih sedikit daripada itu, nampak sampai ke lengan. Kalau berhadapan dengan anak-anak yang belum ada syahwat kepada perempuan. Baik, itu yang sudah kita bahas. Itu hanya sekedar pengingat ulang. Kita sambung jenis berikutnya. Ini harus difahami agar orang tidak sembarangan membuka auratnya. Berikutnya yaitu auratul mar'ah al-muslimah bin nisbah lil ajnabiyah al-kafirah. Bagaimana aurat perempuan apabila berhadapan dengan perempuan yang kafir? Dia sedang berada di hadapan perempuan yang bukan muslimah. Maka sebatas mana auratnya? Zahaba jumhurul fuqaha. Menurut jumhur fuqaha Hanafi, Maliki dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, ila anna al-mar'ah al-ajnabiyah al-kafirah karrajul al-ajnabi bin nisbah lil muslimah. Perempuan yang muslimah itu harus menjaga auratnya di hadapan perempuan kafir seperti berhadapan dengan laki-laki. Fala yajuzu an tanzura ila badaniha wa laysa lil muslimah an tatajarrad baina yadayha. Perempuan kafir hanya boleh melihat perempuan muslimah seperti laki-laki asing melihat perempuan. Jadi yang boleh nampak hanya wajah dan kedua tapak tangannya. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi enggak boleh di depan perempuan yang kafir seorang perempuan muslimah menampakkan selain wajah dan kedua tapak tangannya. Otomatis di depan perempuan kafir berjilbab sempurna, pakaian sempurna, walaupun itu teman satu kos. Ini satu kos, seorang perempuan satu kos dengan seorang perempuan Nasrani. Di dalam kamar itu tidak boleh membuka aurat. Dan ini didasarkan pada surat An-Nur ayat 31 ketika Allah mengkhususkan orang-orang yang boleh dibuka aurat. Allah tidak menyebutkan bahwa boleh membuka aurat di depan perempuan kafir. Para ulama sepakat mengatakan ini menunjukkan di depan perempuan kafir pun tidak boleh. Makanya di masa Umar bin Khattab, an Umar radhiyallahu anhu al-amar biman'il kitabiyat min dukhulil hammam
ma'al muslimat. Pernah Umar melarang perempuan-perempuan yang kitabiat. Kitabiat ini perempuan ahlul kitab, perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dilarang oleh Umar untuk masuk ke pemandian umum yang di dalamnya sedang mandi perempuan-perempuan muslimah. Padahal kalau kita fikir sesama perempuan nanti ada jenis sendiri, sesama perempuan muslimah. Itu kan sesama perempuan, tapi ternyata dengan perempuan kafir tidak dibolehkan. Nah, kenapa tidak dibolehkan? Dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Perempuan kafir akan menceritakan kepada laki-laki kafir tentang tubuh wanita muslimah. Maka di depan orang kafir tidak boleh membuka aurat. Baik, kemudian yang ketiga, auratul mar'ah bin nisbah lil mar'ah al muslimah. Bagaimana batasan aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan muslimah yang lain? Zahaba al-fuqaha ila anna auratal mar'ah bin nisbah lil mar'ah hiya ka'auratir rajul ila rajul, ay ma baina surrah war rukbah. Sesama perempuan muslimah dibolehkan menampakkan aurat seperti laki-laki dengan laki-laki, yaitu ma baina surrah war rukbah, yang harus dijaga di antara pusar dan lutut. Itu yang tidak boleh nampak. Jadi sesama perempuan muslimah, satu kos, satu kamar, boleh. Maksud boleh nampak bukan dinampakkan, bukan dipamer-pamerkan. Boleh nampak selain batasan antara pusar dan lutut. Waliza yajuzu laha an-nazar ila jami' badaniha adda ma baina hazain al-adwain. Oleh karena itu dibolehkan sesama perempuan muslimah untuk melihat ke perempuan muslimah yang lain selain daripada batasan antara pusar dan lutut. Jadi ini boleh. Namun walaupun boleh, ada syarat, yaitu kalau wa yuhramu zalika ma'a syahwah wa khauful fitnah. Syaratnya tidak timbul syahwat dan tidak timbul fitnah. Kalau timbul syahwat, berubah menjadi tidak boleh. Satu kamar dengan sesama muslimah. Rupanya perempuan yang muslimah itu penyuka sesama jenis atau lesbian, sama perempuan lesbian. Maka di saat itu berubah jadi haram. Tapi kalau normal-normal saja, karena pada dasarnya sesama perempuan itu inidam asyahwah la ghaliban. Biasanya kalau normal itu tidak ada syahwat sesama perempuan, walaupun nampak dadanya. Jadi yang dijaga antara hanya pusar dan lutut. Kalau begitu berbeda pandangan ketika dilihat oleh perempuan kafir. Nah, sesama muslimah boleh. Tapi kalau muslimahnya punya pikiran seperti kafir, sesama muslimah, tapi muslimahnya bergaya, berfikir seperti orang kafir, maka tetap berarti takut timbul fitnah, maka berubah menjadi haram. Nah, sekali lagi, berarti sesama perempuan muslimah yang tidak boleh lihat antara pusar dan lutut seperti laki-laki, selama tidak khawatir timbul fitnah. Berikutnya, auratul mar'ah binisbah lil maharim. Bagaimana batasan aurat perempuan di hadapan mahramnya? Batasan aurat perempuan di hadapan mahramnya. Jadi perempuan itu kalau di hadapan anaknya sendiri, di hadapan adik lelakinya, di hadapan ayahnya, baik yang berhubungan dengan nasab ataupun
disebabkan ridha atau radha'ah, saudara sepersusuan, nah itu bagaimana auratnya? Ya. Qala al-Malikiyah wal Hanabilah, kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali, inna auratal mar'ah binisbah ila rajulin mahram laha hiya ghairal wajh wal ra'si wal yadain wal rijlain. Seorang perempuan kalau berhadapan dengan mahramnya sendiri, anak laki-lakinya sudah SMA, suaminya, oh ini bukan cerita suami, nanti karena ada bab sendiri. Kalau suami itu nanti ada bab sendiri. Di hadapan ayahnya, di hadapan mertuanya, mertua itu mahram selama-lama, di hadapan anak kumannya, keponakan sendiri, itu kan mahram selama-lama. Nah, bagaimana auratnya? Menurut Hanafi, Maliki dan Hambali, auratnya selain auratnya yang boleh dilihat, yaitu wajah, kepala, kedua tangan dan kedua kaki. Ini menurut mazhab Maliki dan Hambali. Jadi yang boleh terbuka di hadapan mahram itu kepala, berarti leher boleh nampak, kemudian wajah, lalu kemudian dua tangan. Jadi dua tangan dari ujung tangan sampai ke bahu, itu boleh nampak. Jadi pakai celana, pakai baju agak kensi sedikit, dibolehkan di hadapan anak. Kemudian warijlain, dua kaki, otomatis termasuklah mungkin betis, boleh nampak di hadapan mahram. Fayuhramu 'alaiha kashfu sadraha wa sadiyaiha wa nahwa zalik. Menurut Maliki dan Hambali tidak boleh nampak selain daripada itu. Jadi ketika memberi susu anak, kalau menurut Hambali dan Maliki enggak boleh nampak. Walaupun abang dari si bayi yang lihat, tidak boleh. Ya, di sini disebutkan tidak boleh menampakkan dadanya di hadapan mahramnya. Nah, wa yuhramu ala maharimiha ka abiha ru'ya hadhihi al-a'dha minha wa in kana min ghairi syahwah wa talazzul. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak boleh melihat ke arah dada anaknya, walaupun tidak ada syahwat, wa talazzuz, dan juga tidak ada kelezatan. Anak SMA, ayah tidak boleh lihat kecuali bahagian leher ke atas, tangan sampai ke bahu, kemudian kaki sampai ke betis. Selain daripada itu, ayah kandung pun tidak boleh lihat. Apalagi ayah-ayah akhir zaman, ayah yang sibuk lihat TikTok, ayah yang disibukkan dengan berbagai macam yang porno, itu takut dilampiaskan ke anak. Apalagi sudah cerai sama istri, istri melarikan diri, sudah lari melebihi 90 km. Pak nenek fikir dom anak je korban. Makanya zaman sekarang kadang-kadang pendapat Maliki dan Hambali ini lebih baik dijaga, kecuali ayah-ayah yang saleh dan beriman, itu yang bisa menjaga diri, tapi tetap tidak boleh lihat dalam dua mazhab ini. Wasyafi'iyah yarawna, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, jawaz nadhri rajul ila ma'ada ma baina surrah wa rukbah min maharimihi minan nisa min nasabin aw ridha' aw musaharah sahihah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, mahram, anak sendiri, ayah sendiri, adik sendiri, yang laki-laki ini maksudnya, dibolehkan melihat selain daripada antara pusar dan lutut. Rupanya mazhab Syafi'i membolehkan, yang enggak boleh lihat kepada selain pusar dan lutut. Boleh di sini bukan melihat dengan sengaja, artinya tengah gebi susu, dikasih ASI anak, terlihat oleh abangnya si bayi. Menurut Syafi'i boleh. Anak kandung sendiri. Jadi agak lebih ringan urusan ini, bukan diringan-ringankan, tapi memang semua mereka
berijtihad berdasarkan dalil. Jadi menurut Syafi'i dibolehkan, baik hubungan mahramnya secara nasab ataupun sepersusuan. Jadi dengan anak susuan, adik sepersusuan, itu sama dengan saudara kandung. Namun yang lebih diutamakan, yahillu lahu an-nazar faqat ila ma yadhharu minha 'adatan fil 'amal dakhil al-bait. Namun walaupun dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, yang lebih diutamakan pandangan itu dijaga kepada yang mahram kita, jadi kepada ibu kandung, adik kandung yang perempuan, itu dijaga. Yang boleh dilihat hendaknya cukup hanya yang biasa nampak ketika dia bekerja di rumah. Walaupun tadi dikatakan boleh selain daripada pusar dan lutut, tetapi anjurannya jangan sampai salah faham seorang ibu gara-gara mendengarkan pandangan ini, lalu dia suka-suka di rumahnya, dia pakai celana cuma antara pusar dan lutut, lalu dia melehun di rumah. Di situ anaknya sudah kuliah semester 4, semester 5, lihat mamaknya lagi urung pungo dalam rumah. Itu tidak dibolehkan juga. Artinya bukan memamer-mamerkan. Makanya dinasihati walaupun boleh, tapi lebih baik cukuplah yang boleh nampak, yang biasa nampak ketika bekerja. Jadi seorang perempuan kalau bekerja di rumah, dia yang biasa nampak apa? Yaitu ar-ra's, leher sampai kepalanya. Jadi pakai baju batik, nampak leher ya, sampai ke kepalanya, tidak pakai jilbab. Waliyad ilal mirfaq, nampak tangan sampai ke siku, kemudian kaki sampai ke lutut. Itu kalau dia sedang mencucikan itu bak getidak ija, nampak lutut. Ketika sapu, ketika masak, perempuan itu kan enggak mungkin berjilbab terus-terusan di rumahnya. Hal-hal begitu yang dianjurkan. Walaupun lebih daripada itu boleh, tetapi tidak dianjurkan untuk dipamerkan atau dilihat. Begitu di dalam mazhab Syafi'i. Jadi ceritanya, kalau pertanyaan 2 minggu yang lalu, bagaimana seorang ibu menyusui, bolehkah dilihat oleh anak kandungnya, abang-abangnya, abang daripada si ibu atau abang daripada si bayi? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i ternyata boleh, namun tidak dianjurkan, lebih baik ditutup. Ya, karena ada itu tipe-tipe perempuan yang lahir-lahir itu apa bahasa Indonesia lahir itu enggak ada aturan, Pak. Ya, kayak gitu pakai baju menan-menan laju, Pak. Itu nampak-nampaklah, itu ada yang begitu. Itu tidak dianjurkan walaupun dengan mahram sendiri. Sedikit lagi berikutnya, auratul rajul bin nisbah lirrajul. Bagaimana batasan aurat laki-laki dengan sesama laki-laki? Ini yang perlu kita ketahui. Selama ini mandi rame-rame di sungai, itu ada yang cuma pakai celana dalam, bahkan ada yang enggak pakai apa-apa. Yang enggak pakai cuma koteka saja. Bolehkah laki-laki cuma memakai celana sempak ketika mandi beramai-ramai dengan sesama laki-laki? Auratul rajul bin nisbah ila rajulin akhar sawa'un kana qariban lahu aw ajnabiyan anhu iya ma baina surratihi ila rukbatihi 'inda al-Hanafiyah. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, aurat laki-laki sesama laki-laki, baik dia saudara dekat ataupun orang asing, maksudnya kafir, tidak ada hubungan kerabat, auratnya yaitu di antara pusar dan lututnya. Jadi menurut mazhab Hanafi, di antara pusar dan lututnya. Dan ini didasarkan kepada beberapa hadis Nabi
Di antaranya Rasulullah mengatakan, ma tahta surrah aurah. Semua di bawah pusar itu aurah. Lalu ditegaskan dalam hadis yang lain, ar-rubbah minal aurah. Lutut pun termasuk aurah. Hadis-hadis ini dijadikan landasan oleh mazhab Hanafi. Laki-laki dengan laki-laki tetap enggak boleh nampak antara pusar dan lututnya. Wasyafi'iyah wal Hanabilah, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, yarawna anna ar-rukbah was-surrah laysata min al-aurah fi ar-rajul wa innama al-aurah ma bainahuma faqat. Sedikit beda, sedikit cuma bedanya. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan pusar itu garis pusar, garis lubang pusar, dan lutut itu bukan aurat. Yang termasuk aurat adalah antara pusar dan lutut. Jadi di atas lutut sedikit, di bawah pusar sedikit. Itulah yang menjadi aurat sesama laki-laki. Jadi sedikit cuma bedanya, garisnya cuma sedikit. Kalau Hanafi dari aurat sampai lutut, aurat dan pusar dan lutut aurat. Mazhab Syafi'i, pusar dan lutut bukan aurat, tapi di antara keduanya yang aurat. Jadi menyodar tarik garis itu cuma turun sedikit saja dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sama juga pandangan dari mazhab Malik. Mazhab Malik juga melihat bahawa auratul rajul binisbah lirajul ma baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Jadi intinya bahawa sesama laki-laki pun tidak boleh melihat di antara pusar dan lutut. Maka semua yang terjadi selama ini itu dosa besar. Yang main futsal, pulang naik motor, celana terangkat sampai nampak paha, itu semua melakukan dosa besar. Kalau kecelakaan matinya su'ul khatimah. Hati-hati yang suka buka-buka aurat, hati-hati yang jogging-jogging pagi, yang pakai celana pendek. Jadi baik dipikir mentang-mentang orang agam, kalau pahanya tidak menarik, memang tidak menarik paha orang agam, lebih menarik paha ayam daripada paha orang agam. Tapi jangan kira tidak berdosa. Jadi tidak ada satu ulama mazhab pun yang mengatakan boleh nampak selain daripada pusar, boleh nampak di antara pusar dan lutut. Paha pun aurat. Baik, saya berhenti. Ada waktu sekitar 8 menit untuk silakan. Oke, oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Nazri yang saya muliakan, yang saya tanyakan pertama, bagaimana hukumnya seorang asisten rumah tangga yang bekerja di tempat majikannya? Kan itu dia sering nampak orangnya, dia nampak kata-kata buka lehernya nampak, terus kakinya sampai berlutut nampak. Karena kalau dia bekerja pun kan dia panas, jadi makanya itu nampak sama majikannya. Bagaimana hukumnya terhadap perempuan tersebut? Kemudian yang kedua, kita sering melihat juga antara tetangga itu, kadang-kadang tetangga itu keluar rumah dengan tidak memakai jilbab, terus memakai daster pagi-pagi, terlihat oleh kita sebagai laki-laki. Bagaimana hukum kita? Apakah kita berdosa? Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Ada. Boleh satu lagi Pak Dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dokter, bagaimana hukumnya kalau dokter kan masih lihat orang yang berproses? Bagaimana hukumnya kalau dokter masih? Baik. Terima kasih banyak Pak Dokter. Yang pertama, aurat seorang pembantu itu, seorang pembantu
kalau dia mahram, maka berlakulah aurat dengan sesama mahram. Misal yang membantu di rumah kita adik kandung kita sendiri, bisa jadi karena dia nggak ada kerja di kampung, kita jadikan orang yang bantu di rumah, maka kita kepadanya adik kandung itu mahram muabbad, mahram selama-lama, maka boleh nampak kecuali antara pusar dan lutut, seperti tadi kata dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi dia nyuci tidak pakai jilbab, itu boleh. Tapi kalau pembantu rumah tangga itu orang lain yang enggak ada hubungan mahram, kita ambil dari kampung juga tapi bukan mahram kita, ya, maka berlakulah aurat si perempuan itu seluruh tubuhnya tidak boleh dilihat kecuali hanya wajah dan kedua tapak tangannya. Jadi selama tinggal di rumah, masak, mencuci, tetap pakai jilbab. Kalau tidak, berdosa. Yang dosa siapa? Dia berdosa, majikannya berdosa. Maka kalau ngambil pembantu, itu harus ada syarat, wajib tutup aurat. Oh, masalah dia panas waktu mencuci, dia kepanasan karena pakai jilbab, itu tidak menjadikan runtuhnya syariat, tidak menjadikan gugurnya syariat, maka tetap kerja tutup aurat. Maka banyak terjadi hari ini perselingkuhan dengan pembantu, gara-gara pembantu lebih seksi daripada isteri. Biasanya si Inem, Pak. Pembantu itu biasanya namanya si Inem. Itu seksi itu biasanya. Itu haram. Jadi hari-hari kita isi dalam rumah gara-gara ada pembantu itu selalu haram, selalu haram. Mati dalam keadaan melakukan haram, tidak dibolehkan. Jadi suruh tutup. Bapak yang punya pembantu, apalagi pembantu yang masih muda-muda belia, suruh tutup aurat. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat aurat tetangga. Kalau terlihat hari pertama kita pindah ke rumah di samping dia, terlihat aurat tetangga kita, penglihatan pertama itu nikmat, tapi melihat di hari kedua itu laknat. Apalagi tunggu-tunggu di balik gorden jendela, naik tibik lompah, naik tibik, itu sudah laknat. Berarti kita harus tutup. Oh, nggak bisa tutup, rupanya tetangga kita memang begitu modelnya, pasang pagar yang tinggi agar tidak melihat auratnya. Itu boleh pasang bata, Pak. Oh, dibilang sama tetangga sudah sombong ya, mulai pasang bata tinggi-tinggi. Kasih tahu dia, bukan sombong, saya menjaga mata agar tidak selalu melihatmu. Tapi kalau waktu itu bicaranya bagusnya ada istri di samping, jadi jangan sampai selingkuh sama tetangga pula. Jadi haram, Pak. Melihat tetangga tidak pakai jilbab, siram bunga di depan rumah, haram, tidak boleh. Sama juga istri kita juga begitu. Keluar rumah tidak pakai jilbab, nampak rambutnya, haram dilihat oleh orang yang lewat satu komplek, dilihat oleh tetangga, haram. Dan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Membuka aurat itu dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi tetap harus jaga, pembantu, tetangga tetap harus jaga. Pertanyaan terakhir, seorang dokter melihat aurat pasien. Kalau yang dilihat aurat yang memang harus dibuka untuk dioperasi, halal. Halal. Ad-daruratu tuqaddar biqadril hajah. Dalam kaidah fikih disebutkan itu darurat. Darurat itu disesuaikan dengan kebutuhan. Harus dioperasi, operasi sesar, harus dibuka. Harus dibuka, atau operasi batu ginjal, harus ditembak dari kemaluan, misal contohnya, dimasukkan selang dari kemaluan, otomatis terlihat aurat pasien, halal. Tapi batasannya yang perlu dioperasi saja. Jangan sampai sakit kepala ditelanjangkan semua pasien. Ini yang sakit kepala bukan pasien, dokternya itu yang sakit kepala. Jadi pasien mengeluh sakit ulai, nebuka baja mandum bah sakit ulai. Itu tidak boleh. Di mana yang harus dioperasi, di situ yang dibuka, walaupun aurat, dan itu masuk dalam kondisi darurat. Itu masuk kondisi darurat, dihalalkan sekitar itu saja. Makanya pasien-pasien, ini mic-nya sudah habis waktu, Bang. Jadi pasien-pasien tidak mengapa ketika dioperasi oleh dokter laki-laki, tapi pilihan yang lebih utama,
kalau ada doktor sesama perempuan, itu lebih utama untuk dipilih. Ibu hamil mau operasi sesar, carilah doktor kandungan yang perempuan dulu. Sayangnya banyak ibu-ibu hari ini lebih suka ke doktor kandungan laki-laki. Entah apa ada yang bilang kurang enak sama ibu dokter itu, orangnya kasar. Kalau sama pak dokter, oh lembut-lembut. Iyalah pak dokter kayak mana enggak lembut dengan perempuan. Itu juga salah satu solusi. Cari dulu dokter sesama perempuan. Kalau enggak ada, seruluh rok semawi enggak ada, dekat-dekat rok semawi enggak ada, baru dengan laki-laki. Kalau model-model harus operasi sesar. Tapi operasi-operasi berbahaya dibolehkan dokter laki-laki menangani yang perempuan. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita sambung. Mohon maaf apabila terganggu sedikit kita di malam ini dengan keadaan, dan keadaan ini tidak disengaja oleh pengurus. Pengurus tidak sengaja dan tidak menyengajakannya. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.